Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfat Ahmad Khairuddin dengan NIM 245399962 SV 24727. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pembahasan singkat mengenai praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak pada acara yang ke-12, yaitu dengan judul proyek Notes App. Nah, proyek Notes App ini yaitu merupakan aplikasi Android sederhana yang memungkinkan kita untuk menambahkan suatu catatan, menampilkan daftar catatan, dan juga menghapus catatan. Sini metode yang dipakai yaitu CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete. Nah, di sini terdapat beberapa komponen yang penting dalam pembuatan proyek ini, yaitu terdapat suatu entity. Entity merupakan representasi dari tabel database yang dalam proyek ini hanya ada satu tabel yang bernama nodes. Kemudian terdapat juga DAO atau data access object. DAO ini merupakan antarmuka yang mendefinisikan operasi database seperti mengambil seluruh catatan. Kemudian selanjutnya terdapat room database. Room database berfungsi untuk menghubungkan antara aplikasi dan database room. Kemudian terdapat pembuatan instant database secara singleton agar tidak dibuat berulang. Kemudian terdapat juga repository, view model, dan juga uh, XML UI yang berisi XML dan juga recycle view. Oke, sebelum kita masuk pada bagian source code, saya jelaskan terlebih dahulu file yang dibuat pada project kemarin, yaitu terdapat 6 file yang dibuat, yaitu app database, node, node DAO, nodes repository, nodes adapter, node, dan nodes view model. Dan juga terdapat layout tambahan, yaitu layout item node XML. Pertama-tama kita masuk seperti biasa pada build gradle.kts. Di sini kita menambahkan suatu plugins, yaitu plugin SCOM Google DevTools KSP. Kemudian kita mengaktifkan build feature menjadi true pada view binding. Kemudian kita juga menambahkan database room pada bagian dependency, yaitu menambahkan beberapa implementasi dan juga plugin untuk KSP. Kemudian kita bisa masuk pada bagian selanjutnya, yaitu bagian notes. Nah, di bagian notes ini berfungsi untuk merepresentasikan suatu catatan nantinya berbentuk tabel yang menggunakan anotasi di sini, yaitu entity tabel name sama dengan notes. Kemudian uh, terdapat juga kolom ID dan juga untuk auto generate yaitu true. Dan juga terdapat title untuk teks catatan. Kemudian setelah itu kita masuk pada bagian Node DAO. Di sini terdapat beberapa fungsi untuk melakukan operasi CRUD, yaitu dapat query, insert, update, dan juga delete. Query ini untuk mengambil semua data yang menggunakan flow list, dan insert untuk menambahkan, update untuk melakukan update data, dan juga delete untuk menghapus data. Dan kita masuk pada bagian app database. Di sini menggunakan anotasi yaitu database, dan juga dapat fungsi not DAO ini untuk mengambil DAO, kemudian menggunakan pola singleton agar database hanya dibuat satu kali selama aplikasi berjalan. Kemudian terdapat juga nodes view model, nodes repository terlebih dahulu. Ya, ini merupakan nodes repository yang menggunakan fungsi get all untuk mengembalikan flow daftar catatan. Kemudian menggunakan fungsi insert juga untuk melakukan pengecekan apakah teks yaitu kosong atau tidak. Kemudian terdapat juga fungsi update dan juga delete untuk meneruskan operasi dari CRUD. Kemudian setelah itu terdapat nodes view model di sini untuk menyediakan data ke dalam UI. Terdapat juga flow list sama seperti tadi, dan juga terdapat 3 fungsi utama, yaitu add node, delete node, dan juga update node. Sini juga menjalankan fungsi CRUD pada bagian UI. Kemudian setelah itu terdapat juga nodes adapter.
Di Notes adapter ini menghubungkan data dari view model ke dalam item layout yang terdapat on bin view holder, di mana fungsi ini digunakan untuk mengatur tampilan setiap item, yaitu seperti div title text, kemudian tombol edit, dan juga tombol hapus. Kemudian juga terdapat fungsi submit list di sini untuk memperbarui data ketika dilakukan perubahan dengan memanggil notify dataset change. Dan setelah itu terdapat juga kita masuk pada bagian activity main XML untuk layoutnya menggunakan linear layout yang di sini dapat edit text dan juga button yang memiliki desain seperti ini. Kemudian item notes memiliki layout untuk menambah beberapa data nantinya agar bisa dilakukan edit dan juga hapus. Kemudian kita masuk pada bagian terakhir, yaitu bagian main activity. Nah, di main activity ini terdapat beberapa source code untuk menginisialisasi agar tampilan berjalan dengan baik. Yang di sini terdapat seperti biasa private lightning var binding, activity main binding, kemudian ini terdapat private file notes view model. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi, yaitu seperti setup recycler, setup action, observe data, show edit dialog. Di sini observe data digunakan untuk menggunakan life cycle scope untuk mengamati data flow dari view model. Kemudian setiap ada perubahan nantinya adapter diperbarui melalui submit list. Kemudian kita juga mengaktifkan fitur edit, di mana nantinya dapat menampilkan suatu teks dan juga hasil edit, dan juga memanggil fm update node. Dan untuk fitur hapus mengaktifkan fm delete node. Oke, mungkin kita langsung masuk pada bagian hasil dari project kali ini. Kita bisa melakukan running project seperti biasa. Oke, ini merupakan hasil dari project pada acara yang ke-12 ini. Kita bisa melihat bahwa terdapat UI, yaitu untuk menambahkan catatan baru. Di sini kita bisa menekan dan mengisi catatan yang akan kita buat. Nah, ketika kita sudah mengisi pada bagian edit text, kita bisa menekan button, yaitu button tambah, maka akan langsung otomatis muncul pada bagian bawahnya catatan yang telah ditambahkan. Dan ketika kita menambahkan catatan baru lagi, kita bisa menekan tambah, maka akan berurutan mengganti atau menjadi grid ke bawah pada bagian layout di sini. Kita bisa melakukan suatu edit data ketika kita melakukan edit pada bagian catatan yang pertama, maka akan muncul seperti pop-up edit catatan. Kita bisa melakukan edit di sini dan menekan simpan, maka otomatis data akan diperbarui secara otomatis. Jika kita menekan hapus, maka data yang sudah ditambahkan nanti akan tidak tertampil pada bagian catatan di sini. Oke, mungkin itu saja penjelasan pembahasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.